Tuhan punya tempat untuk setiap orang. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pernahkah kita merasa hidup orang lain tampak lebih berhasil daripada hidup kita? Melihat orang lain memiliki pekerjaan yang lebih baik, pelayanan yang lebih menonjol, atau karunia yang luar biasa, tanpa sadar kita mulai membandingkan diri. Akibatnya saudara, ketika merasa hidup kita biasa-biasa saja, bahkan seolah tidak berarti. Firman Tuhan di hari ini mengajak kita untuk melihat sesuatu yang berbeda. Ketika Yakub memberkati anak-anaknya, ia tidak memberikan berkat yang sama kepada semuanya. Masing-masing menerima berkat yang sesuai dengan kehidupan dan rencana Allah atas mereka. Hal itu mengingatkan kita saudara bahwa Tuhan memang tidak memanggil semua orang untuk menjalani jalan yang sama. Namun setiap orang memiliki tempat yang istimewa dalam rencananya. Yang Tuhan inginkan bukanlah agar kita menjadi seperti orang lain saudara, melainkan setia menjalani panggilan yang telah dipercayakan kepada kita. Sebelum lebih lanjut, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mengenal kami secara pribadi. Tolong kami ya Tuhan untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan belajar mensyukuri setiap rencana yang telah Engkau terapkan bagi hidup kami. Bukalah hati kami agar firman-Mu meneguhkan iman kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita baca Kejadian 49 ayat 13 sampai 21. Zebulon akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap diapit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannyalah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak Rodi. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memangkut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu, ya Tuhan. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Asyer, makanannya akan limpah mewah, dan ia akan memberikan santapan raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas, ia akan melahirkan anak-anak indah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 kebenaran sejati yang kita temukan dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan memberikan setiap orang panggilan yang berbeda di ayat 13 sampai 15. Yakub menggambarkan Zebulon sebagai suku yang tinggal di wilayah pesisir dan berkaitan dengan perdagangan. Sementara itu saudara, Isakar digambarkan sebagai suku yang kuat bekerja dan memikul tanggung jawab. Dua suku ini memiliki peran yang berbeda, tetapi keduanya sama-sama penting dalam rencana Allah. Begitu jugalah saudara di dalam kehidupan kita, tidak semua orang dipanggil menjadi pemimpin, tidak semua melayani di depan mimbar. Ada yang dipanggil menjadi guru, petani, pedagang, pegawai, bahkan ibu rumah tangga, mahasiswa, atau melayani dengan setia di balik layar. Semua itu memiliki nilai yang sama saudara di mata Tuhan,
ketika dilakukan dengan hati yang tulus. Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita. Justru di tempat itulah Dia ingin memakai hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Yang membuat hidup kita berharga bukanlah seberapa besar peran kita, saudara, tetapi seberapa setia kita menjalaninya. Karena itu, saudara, jangan merasa kecil hanya karena peran kita berbeda. Tuhan memberikan karunia yang berbeda agar kita saling melengkapi. Itulah yang dikatakan oleh 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Dan yang kedua, saudara, Tuhan memberi kekuatan untuk menjalani panggilan kita di ayat 16 sampai 18. Dan demikian juga Gad digambarkan akan menghadapi banyak tantangan. Menariknya, saudara, di tengah nubuat itu Yakub berseru, "Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan," di ayat 18. Ucapan ini menunjukkan bahwa seberat apapun perjalanan hidup, pengharapan tetap ada di dalam Tuhan. Kita pun di masa kini juga mengalami hal yang sama, saudara. Ada kalanya kita merasa lelah menghadapi pekerjaan, pergumulan keluarga, pelayanan, atau bahkan masalah yang datang silih berganti. Namun, saudara, Tuhan tidak pernah meminta kita untuk memikul semuanya dengan kekuatan sendiri. Dia selalu menyediakan pertolongan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Panggilan yang Tuhan berikan tidak pernah lepas dari penyertaan Allah, saudara. Saat tenaga kita mulai habis, Tuhan sanggup memperbaharui kekuatan kita. Itulah yang tertulis di dalam Yesaya 40 ayat 31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan ingin hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang di ayat 19 sampai 21. Yakub menggambarkan Gad sebagai pemenang, Aser sebagai suku yang menikmati kelimpahan, dan Naftali sebagai pribadi yang membawa keindahan melalui perkataannya. Gambaran mereka berbeda-beda, saudara, tetapi semuanya memiliki satu tujuan: menghadirkan berkat melalui kehidupan mereka. Saudaraku, demikian juga halnya dalam hidup kita. Tuhan tidak memberkati kita hanya supaya hidup kita lebih nyaman. Dia rindu agar melalui pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan juga sikap hidup kita, orang lain dapat merasakan kasih dan kebaikannya. Dimanapun Tuhan menempatkan kita di hari ini, saudara, disitulah ladang pelayanan kita. Hidup yang paling berarti bukanlah hidup yang paling terkenal, melainkan hidup yang membawa berkat bagi sesama. Tuhan Yesus sendiri juga mengingatkan bahwa setiap muridnya dipanggil untuk menghasilkan buah yang tetap. Itulah yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah atas tempat dan panggilan yang Tuhan percayakan kepada saudara di hari ini. Berhentilah membandingkan diri dengan orang lain, karena setiap orang memiliki jalan yang berbeda dalam rencana Tuhan. Tetaplah jadi berkat melalui hal-hal sederhana sekalipun
yang saudara dapat lakukan setiap hari dengan penuh kasih dan kesetiaan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, kami bersyukur Engkau mengenal kami lebih baik daripada kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan, jika selama ini kami lebih sering membandingkan hidup dengan orang lain daripada mensyukuri penyertaan Tuhan. Tolonglah kami untuk setia menjalani panggilan yang Engkau berikan, dan pakailah hidup kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berkatilah saudaraku yang sedang membaca dan merenungkan firman-Mu di hari ini, dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, juga di dalam rumah tangganya. Bahkan apa yang menjadi doa dan harapannya, Bapa, Engkau lawat mereka dan biarlah mereka beroleh apa yang diharapkan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan meneguhkan hati saudara untuk tetap setia di tempat yang telah Tuhan percayakan. Kiranya Allah memenuhi hidup saudara dengan sukacita, memberi kekuatan dalam setiap tanggung jawab, dan menjadikan saudara berkat bagi setiap orang yang saudara jumpai. Dan biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai terus kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan tidak menilai hidup kita dari seberapa besar panggung yang kita miliki, tetapi dari seberapa setia kita menjalani bagian yang dipercayakan dimanapun kita berada. Jika membutuhkan doa, konseling, dan percakapan pribadi, saudara bisa hubungi nomor yang ada pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini saudara. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada seri renungan berikutnya. Shalom.